Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang perlukah burung murai batu saat mabung dibersihkan kotorannya dan bulu-bulu yang jatuh di bawahnya, teman-teman semua. Nah, di sini setiap orang itu berbeda-beda, teman-teman semua. Ada yang dia tidak bersihkan, itu kotorannya sampai numpuk banyak. Nah, ada yang dibersihkan. Nah, di sini juga teman-teman semua harus memilih mana yang menurut teman-teman semua bagus dan menurut teman-teman semua masuk akal. Kalau misalkan saya rawatan burung murai batu mabung, ini tetap saya bersihkan kotorannya dan bulu-bulunya. Saya bersihkan di pagi hari dan di sore hari. Dan kata orang-orang kalau dibersihkan tidak mau jatuh bulu lagi. Nah, punya saya itu contohnya, itu tetap dia cepat ambrolnya walaupun saya bersihkan. Nah, di sini kenapa saya bersihkan, ini banyak alasan-alasan saya. Yang pertama, ini burungnya kan kondisi dia saat mabung itu menurunkan performanya, menurunkan birahi, menurunkan emosi, dan juga kondisinya tidak fit dan kondisinya ini sakit. Kita ambil aja sakit, teman-teman semua. Kalau misalkan kita tidak bersihkan kandangnya, itu kan banyak kotor-kotoran numpuk, itu banyak penyakitnya dari virus, bakteri, tungau dan sebagainya. Nanti akan ini ya, tambah sakit nanti kalau misalkan kita tidak bersihkan, dan dia akan drop, akan sakit burungnya. Contoh kalau misalkan kita kondisi sakit, itu cepat teman-teman semua penyakit-penyakit lainnya itu masuk ke tubuh kita. Jadi kalau misalkan kondisi tidak fit, kondisi sakit, kita harus jaga kesehatan. Itu kata dokter. Nah, kalau misalkan dia burung murai batu, ini kan kita tidak tahu apa nanti ininya. Kalau misalkan dia tidak dibersihkan, sakit apa nanti yang akan ke burung murai batunya, karena kita tidak bisa ngomong ke burung murai batunya. Makanya intinya dia kondisi tidak fit, nanti bisa berakibat sakit ke burung murai batunya. Yang kedua, kalau misalkan kita tidak bersihkan, ini kan banyak kotoran, teman-teman semua, kotoran itu banyak bulu. Nah, di situ banyak kutu-kutu biasanya, banyak kutu-kutu yang ada di bawah-bawahnya itu, yang kayak bintik-bintik yang itu jalan-jalan. Nah, di situ bisa nanti ke bulu burung murai batu, bulunya nanti ada kutuan ataupun ada tungau, nanti malah akan repot setelah mabungnya. Contoh kalau misalkan ada kutu itu bisa kita bersihkan dengan sampo, jati jajar dan sebagainya. Tetapi tungau ini kita harus belikan yang dari ini ya, dari dalam, karena ini ke darah, ke pangkal-pangkal bulunya itu. Nanti kalau udah ke pangkal-pangkal bulunya itu tidak akan hilang kalau misalkan kita cuma menggunakan sampo yang dari luar. Nah, di sini kalau misalkan gatal, penyakit-penyakit gatal itu kadang ke burung murai batunya itu kan ada kerak-kerak itu gatal. Nah, ini nanti akan terbiasa dia untuk cabul, akan cabul teman-teman semua. Dan juga tidak bisa enggak sebetulnya teman-teman, tapi bisa berindikasi cabul. Banyak burung-burung yang cabul itu karena saat mabung itu tidak ada bersihkan, karena gatal, kerak-keraknya itu ada kutu atau ada tungau, nanti dia patokin. Nah, karena terbiasa itu nanti akan terus-menerus dia mematokin bulunya. Makanya kita harus jaga kebersihan supaya dia tidak akan cabul, teman-teman. Banyak juga burung murai batu yang setelah mabung dia cabul. Nah, makanya seperti itu. Jadi tetap kita bersihkan. Yang ketiga, ini kan kotoran, teman-teman. Kotoran, dan di situ ada zat-zat amonia. Zat-zat amonia, bakteri dan sebagainya itu di kotorannya itu. Dan di kotorannya itu nanti akan terhembus, akan tercium sama dia. Dia akan nyium kotorannya terus kalau misalkan tidak bersihkan. Nanti bisa berakibat yang serak. Sering terjadi burung murai batu saat dia mabung selesai dia serak. Dan bahkan serak ini tergantung dengan ininya ya, kapasitasnya, ada yang seraknya parah, ringan dan sebagainya. Nah, di situ
burung murai batu ini bisa serak karena dia menghirup itu terus kotoran, banyak bakteri dan sebagainya. Di kerodong itu kan naik tuh biasanya dari kotoran. Ini kalau sudah serak, kalau udah parah itu tidak akan bisa disembuhkan, susah disembuhkan. Karena pita suaranya yang kena bakteri, kena virus dan sebagainya. Nah kalau misalkan kita, itu kan bisa ke dokter, dicek di dokter ya. Kenapa? Kalau burung ini kan kita bingung nanti. Kalau misalkan serak, apa sih masalah, kita kasih ini tidak sembuh, kita kasih ini tidak sembuh, susah menyembuhkannya kalau misalkan sudah serak. Nah ini yang ketiga. Yang keempat, tidak nyaman. Nah burung murai batu juga tidak nyaman teman-teman semua, karena kan dia tidur, dia di bawahnya ada kotoran, ada bulu, ada bakteri dan sebagainya, itu tidak akan nyaman dia di dalam kerodong itu tidak akan nyaman. Bahkan kalau misalkan tidak nyaman itu bisa jadi dia tidak akan menurunkan bulunya, karena dia tidak nyaman. Burung murai batu mau menurunkan bulunya itu harus nyaman, harus tenang. Kalau kotorannya banyak, ini dia tidak nyaman dan tidak akan tenang. Kayak kita saja teman-teman semua, kalau misalkan kamar kita ataupun tempat tidur kita itu ada kotor, berantakan, ini itu kita tidak nyaman. Kita tidak nyaman tidur, kita tidak nyaman ngapa-ngapain. Nah sama kayak burung murai batu, jadi dia tidak akan nyaman kalau misalkan masih banyak kotoran-kotoran di bawahnya. Nah oke teman-teman semua, jadi kalau misalkan menurut saya itu 4 yang saya ini alasan saya kenapa tetap saya bersihkan. Nah kembali lagi yang saya bilang tadi, setiap orang itu berbeda-beda. Mungkin pengalamannya merawatnya tidak dibersihkan, kalau saya tetap saya bersihkan karena alasan itu tadi. Jadi teman-teman semua yang menonton juga silahkan pilih yang mana yang menurut teman-teman semua masuk akal dan bagus. Apalagi yang pemula-pemula ini kan bingung juga, kadang-kadang di konten satu dia bilang harus dibersihkan, di konten saya di konten yang lain tidak dibersihkan, di konten saya kok dibersihkan. Kadang-kadang seperti itu, jadi bingung. Pilihlah salah satu. Alasan yang masuk akal, itulah yang teman-teman semua pilih. Terima kasih banyak. Ini adalah pembahasan garis besarnya. Silahkan teman-teman semua kembangkan sesuai dengan burung murai batu masing-masing. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa mengasihkan saran, judul dan sebagainya, silahkan juga. Dan juga bisa WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.